Indonesia dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijaksanaan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi. Pada sektor ekonomi sosial di dunia termasuk di Indonesia, ada beberapa dampak besar pandemi COVID-19. Ini bagi perekonomian nasional, yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi, karena daya beli itu dapat memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi, kata dosen Trisakti Profesor Zulkifli Husin yang mengusung dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertepatan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Simak beritanya. Apabila penanganan kesehatan itu membuahkan hasil, maka dari itu perekonomian di Indonesia diperkirakan akan membaik. Dikarenakan virus COVID-19 sangat mempengaruhi gejolak perekonomian dan stabilitas keuangan di Indonesia. Karena keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentuan dampaknya perekonomian dan sektor keuangan, sehingga konsistensi dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor yang sangat penting. Keberhasilan pembangunan ekonomi, tapi kini sedikit demi sedikit saya lihat kemarin waktu saya ke Bandung, saya lihat jalan tol sudah dipenuhi mobil-mobil dan juga hotel-hotel yang sudah mulai penuh. Ini menandakan perekonomian kita sudah mulai bangkit, kata Profesor Zulkifli Husin, MSc kepada Media 7 TV pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Sekarang situasinya sudah lebih bagus dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, di mana beberapa bulan yang lalu kita seperti masuk ke dalam masalah resesi. Itu banyaknya PHK dan sebagainya, orang berhenti, hilang pekerjaan. Sekarang dari pengamatan saya sudah jauh lebih baik. Saya minggu yang lalu ke Bandung, itu terasa sekali perubahan bahwa banyaknya kendaraan di sepanjang tol, padatnya menunjukkan banyak sekali orang sekarang melakukan perjalanan, termasuk ke Jawa Tengah. Juga sampai kami di Bandung, ternyata juga hotel-hotel pada penuh. Ini indikasi yang memperlihatkan bahwa ekonomi mulai bangkit. Dan saya bertanya kepada orang hotel, bagaimana? Sudah lebih bagus Pak sekarang. Memang pengamatan begitu, sehingga orang sekarang kita lihat misalnya, ini contoh dekat Bandung, itu hampir semua mobil Jakarta ke Bandung dari plat mobil. Ini artinya orang Jakarta ini kan bawa uang ke Bandung. Ya, pertama hotel, restoran dan lain-lain, tempat rekreasi penuh dengan mobil plat B yang sekarang sudah agak leluasa untuk melakukan perjalanan karena kita sudah turun pada level yang lebih rendah dalam pencegahan COVID. Jauh berbeda dengan masa lalu. Jadi cara untuk bangkit itu bagaimana Pak? Cara bangkit itu yang penting sekarang pemerintah juga memberi insentif supaya ekonomi yang mulai bangkit, baik UKM, hotel, restoran, dan travel itu diberi bantuan. Bantuan itu bukan berarti mensubsidi, tetapi karena ini baru bangkit, baru mulai, itu biasanya diberi tax holiday atau bebas pajak dulu lah. Ya, sehingga tidak langsung buka usaha dibebani pajak sehingga dia jatuh lagi. Tapi kalau dengan ada pembebasan pajak sementara, itu mungkin usaha-usaha ini diberi bantuan modal, pinjaman, sehingga UMKM yang sudah ada dan sedang tumbuh itu terus berkembang dengan didukung oleh banyaknya permintaan yang terjadi karena orang sekarang mulai melakukan banyak perjalanan dibandingkan dengan waktu yang lalu. Ini paling tidak dari sektor traveling ya. Nah, tentunya dari sektor-sektornya akan menyusul. Karena dengan demikian akan bertambah permintaan, bertambah pendapatan, itu akan berantai, akan mengakibatkan juga naik permintaan barang-barang yang lain selain barang konsumsi. Tapi ini saya lihat sektor traveling, hotel, restoran menjadi pemicu daripada pertumbuhan ini kalau kita lihat sekarang ini. Nah, kira-kira dampaknya berapa persen nih Pak dengan adanya pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini Pak untuk apa bagi pengusahanya dampak? Saya tidak bisa persen karena saya tidak punya data, tapi dari pengamatan kita lihat, misalnya contoh, itu beberapa waktu yang lalu Bapak masih ingat Lion memphk-kan 3.000 pegawainya misalnya, itu dahsyat sekali pengaruhnya terhadap 3.000 keluarga. Pendapatan turun, ya, kemudian banyak sekali juga taksi macam-macam yang selama ini tidak ada pekerjaan, dan restoran banyak PHK, hotel juga saya lihat dulu di Bandung saya datang itu banyak PHK atau paling tidak masuk setengah-setengah, sehingga itu artinya menurunkan income mereka semuanya,
menurunkan income, ada yang dipecat, ada yang disetengahkan pekerjaan, underemployment istilahnya, tidak bekerja penuh, kan artinya income-nya turun. Income turun, maka dengan susah payah mereka untuk hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Ada yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok, sehingga kita lihat terjadi konflik. Jadi kalau warung mau ditutup, ya mereka akan melawan, karena memang itulah sumber pendapatan, tidak ada pendapatan lain, tidak ada subsidi negara, satu-satunya adalah penghasilan dari warung yang dibuka. Tapi sekarang insya Allah kita lihat warung-warung sudah hidup kembali, paling tidak, walaupun tidak 100%, tapi sudah oke ya. Kita warung kalau makan macam di Bandung antri ya, jadi ada beda, sudah ada yang lalu. Jadi kita gembira juga melihat ini, mudah-mudahan akan terus mendongkrak ekonomi secara berantai, yang dikatakan dalam ekonomi multiplier effect, efek ganda daripada pembukaan ini, sehingga mudah-mudahan terus berlanjut. Dan yang kita doakan jangan lagi COVID itu kembali. Nah, ini yang kehati-hatian, walaupun kita sudah ada kelulusan dan sebagainya, sudah ada yang green, tapi tetap kehati-hatian itu jangan lengah, karena bisa saja dia datang lagi kalau kita lengah. Itu cara bangkitnya bagaimana, Pak? Yang paling mudah cara bangkitnya, Pak Dosen? Bangkit apanya? Ekonominya? Bangkit ekonominya untuk ya. pengusaha yang selama ini pada jatuh gitu. Ya, dengan ini kan mulai mereka buka usaha lagi karena permintaan mulai naik otomatis. Tetapi untuk mendukung ini, mendorong, pemerintah mensubsidi dalam bentuk pemberian modal. Dulu kan ada disubsidi 1 juta, atau sekarang mungkin pemberian modal supaya mereka modal-modal yang sudah habis itu bisa tumbuh lagi. Kemudian didukung dengan bebas pajak dulu 3-4 bulan sampai mereka sudah tumbuh kuat, baru boleh pajak lagi. Kalau baru tumbuh belum ada hasil sudah dipajakin, nah itu dia mungkin jatuh lagi. Nah, itu yang perlu intervensi pemerintah dalam bentuk modal kerja, pinjaman, dan bentuk tax holiday, subsidi pajak. Terus bagi yang kena dampak PHK, Pak, Ya, itu bagaimana cara menanggulangi? PHK-nya memang susah dikatakan, tapi kalau ekonomi bangkit, misal saya katakan hotel-hotel yang samanya kan PHK, tapi kalau hotel tumbuh lagi seperti yang kita lihat, itu dia panggil lagi orang-orangnya, akan mudah-mudahan ya, artinya bisa direkrut kembali. Jadi memang harus ada pertumbuhan dulu yang saya sebut dalam ekonomi recovery, penyembuhan. Kalau ini terjadi penyembuhan, itu otomatis tenaga-tenaga kerja itu akan direkrut lagi, karena mereka untuk meningkatkan produksi memerlukan tenaga kerja baru yang lebih banyak. Nah, dia akan rekrut dulu tenaga-tenaga kerja yang di PHK atau dirumahkan dulu dibandingkan tenaga kerja baru. Mudah-mudahan ini berantai terjadi. Ya, jangan demikian, yang tidak ada kerja ada pekerjaan, yang selama ini tidak ada penghasilan sekarang ada penghasilan. Ini akan mendorong permintaan pasar. Orang jualan dulu tidak ada laku, susah kalau kita ke pasar sepi. Nah, sekarang alhamdulillah dengan makin banyaknya orang bekerja, banyak pendapatan, maka permintaan pasar juga naik. Maksudnya pasar harian ya. Pasar harian. Nah, di samping lain pakaian, kemarin sore kita juga pergi ke pasar, ya pakaian juga sudah mulai naik. Saya tanya sama, saya suka ngobrol, bagaimana udah selama ini? Lebih bagus sekarang, Pak. Dia mengaku ya, beberapa bulan yang lalu orang jualan pakaian-pakaian anak sekolah itu ya kendor. Ini kemarin sore pas saya tanya ke sana, kita lebih bagus sekarang. Nah, ini kan indikasi yang kita lihat, mudah-mudahan bergerak secara paralel ya, semua sektor berkembang demikian. Terus bagi yang sudah bangkit, sudah di PHK, Pak, itu apakah masih diterima biasanya, apa masih diterima? Mudah-mudahan kita doakan. Kalau saya yang punya perusahaan, pasti kalau saya rekrut mantan. Oh iya. Karena mengapa? Pengalaman. Betul. Daripada kita merekrut pegawai baru. Betul. Pasti yang kita PHK, yang sudah pengalaman kerja itu jauh lebih mudah membina daripada merekrut baru. Ya, jadi saya pikir perusahaan yang bijak, yang cerdas pasti dia cari yang lama. Karena mengapa? Tidak perlu banyak biaya training kalau yang lama. Kalau yang baru kan di-train lagi, keluar biaya lagi. Ya, keahliannya tidak kurang. Gitu, Bu. Ya. Terus himbauan Bapak apa nih dengan himbauannya apa Pak dengan dampak ekonomi lebih lanjut, himbauannya Bapak apa untuk kedepannya nanti? Kedepannya lagi saya dari sektor tenaga kerja itu juga pemerintah harus melihat perusahaan-perusahaan yang bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja disubsidi juga.
harus itu utama dibandingkan dengan yang kapital intensif ya, artinya barang modal saya. Tapi kalau perusahaan yang labor intensif tenaga kerja itu barangkali perlu disubsidi daripada mensubsidi BLT, lebih bagus mensubsidi perusahaan yang merekrut tenaga kerja. Dibalik ya, selama ini kan BLT. Nah, BLT itu dialihkan menjadi subsidi ke perusahaan yang bisa merekrut tenaga kerja baru, sehingga tidak perlu BLT, tapi mereka dapat penghasilan dari hasil upah yang diperoleh di perusahaan yang disubsidi oleh negara. Tapi menurut Bapak nih ramalannya gimana dengan adanya sekarang kan sudah mulai hijau nih Pak? Ya. Kira-kira ke depannya apa berubah kembali jadi merah atau gimana nih? Saya tidak meramal, tapi cross ya, berdoa terus ya, karena kita semua menderita. Macam anak-anak ini selama 2 tahun tidak sekolah ya, alangkah rindunya mereka dengan PTM sekarang. Saya juga begitu, sudah 2 tahun tidak melihat mahasiswa ya, rasanya ingin memberi kuliah itu bertatap muka juga. Mahasiswa yang merasa jadi macam ada kehilangan ya, link kita hilang, komunikasi hanya melalui luring apa online, itu beda dengan komunikasi langsung, tidak kecolongan lagi. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, demikian tadi wawancara dengan Pak Dosen Trisakti, yaitu mengenai bangkitnya ekonomi Indonesia selama diterjang oleh pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan COVID-19 akan menghilang secepatnya dari bumi Indonesia. Oke, kami melaporkan dari Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Terima kasih. Demikian laporan Trimedia 7 TV dari Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.